awalnya dari mana kisahnya? Pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto itu bertepatan sekali dengan malam 1 Suro. Dalam buat naik gunung tuh, apalagi Gunung Lawu tuh terkenal dengan kesakralannya. Karena banyak beberapa keyakinan dari warga sekitar untuk Gunung Lawu tuh untuk pembersihan diri. Segini doang nih gunungnya katanya, nggak ada serem-seremnya. Temennya satu nyeletuk, jangan jauh-jauh, nyawa lu sama gue nih. Dan dia cerita, tadi pas saya lagi istirahat dari semak-semak, Ini nggak bener nih. ada yang Nari. keluar pakai baju penari, Nah. tapi mukanya rata. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat kiamat. Tentunya sahabat saya datang ke sini membawa cerita untuk pemirsa di rumah. Tidak lama lagi saya akan perkenalkan sahabat kita malam ini kepada pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya ya panggilnya siapa nih? Idang aja. Idang aja. Idang boleh memperkenalkan diri dulu. Namanya Idam Imawan Zain. Lebih akrab biar enaknya dipanggilnya Idang aja. Idang, karena orang Sunda berarti ya. Harus, bisa dibilang iya begitu. kan namanya Idam. Kenapa dipanggil Idang? Berarti biasanya orang Jawa Barat. Bisa Ya. bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Walaupun tampang serem kayaknya Jawa Barat tapi. Kayak gitu. Oke, nah berarti pengalaman yang mau diceritain ini pengalaman yang bisa dilupakan atau nggak bisa dilupakan? Kalau dibilang pengalaman yang nggak bisa dilupain ya mungkin ya. Karena mungkin nggak bakal mau ketemu lagi sih kayak begitu. Iyalah, kalau ketemu main cowok cakep. Iya bener juga sih. Masih begituan. Nah, awalnya dari mana kisahnya? Pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto itu bertepatan sekali dengan malam 1 Suro. Oke. Kami berangkat dari Jakarta menuju via Gunung Lawu Candi Ceto itu sekitar 7 orang. Kita mengurus masih segala macam dan kebetulan kita dapat pendakian malam saat itu. Karena kita lebih suka pendakian malam karena kenapa? Tidak berasa capeknya. Oh gitu ya? Iya, kalau pendaki malam tuh bisa nggak berasa capek, tiba-tiba udah sampai aja gitu. Oh gitu? Oh pantesan banyak banget yang suka dakinya malam ya? Ya, karena salah satu yang menyenangkan bagi pendaki tuh lebih enak kalau kita ngedaki tuh malam karena nggak terlalu terang juga dan nggak terlalu banyak orang. Karena dibilang kan Gunung Lawu itu termasuk gunung yang sangat ramai juga untuk pendakian. Oh oke. Nah kita mulai start itu dari jam 5 sore. Udah Kita mulai tuh ya? berjalan dari Candi Ceto.
Padahal kita sudah sebelum kita bertujuh ya, itu dibilang ganjil. Dan dalam buat naik gunung tuh, apalagi Gunung Lawu itu terkenal dengan kesakralannya. Karena banyak beberapa keyakinan dari warga sekitar untuk Gunung Lawu itu untuk pembersihan diri. Oh gitu? Iya. Maksudnya pembersihan diri sendiri atau memang ada bantuan? Pembersihan, apalagi diri sendiri ya, lebih ke diri sendiri. Karena apalagi malam satu suro kita tahu sendiri dengan adat Jawa, malam satu suro itu malam yang sangat sakral. Misalnya bisa pencucian alat pusaka ya? Barang pusaka, segala macam. Kita berangkat deh tuh waktu itu. Saya udah memperingatkan kan, ini kita malam satu suro loh. Memang ada beberapa teman saya, salah satu teman saya, dia itu memang mulutnya suka sembarangan. Dan kita harus tahu kalau di gunung, setiap gunung tuh kita nggak boleh ngomong sembarangan. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa berakibat fatal bagi kita nanti, apalagi kalau di gunung ya. Oke lah, kita berangkat dari via Candi Ceto yang terkenal dengan keangkerannya. Oh, Candi Ceto tuh terkenal kanker. Via Candi Ceto, dan hanya beberapa pendaki yang mau melewati via Candi Ceto itu. Oh, jadi memang banyak jalan berarti. Banyak ya? jalan, tapi karena kami lihat Candi Ceto itu karena lebih dekat. Oh, oke. Motong jalannya lebih dekat. Motong jalan lebih enak ya. Oke lah, kita mulai berjalan. Teman saya yang ini yang sompral, gue bilangnya sompral ya. Segini doang nih gunungnya katanya, nggak ada serem-seremnya. Ternyata saya udah bilang, jangan ngomong sembarangan, inget ini gunung sakral, apalagi malam-malam sakral, tuh kan. Lu percaya aja sama tahayul katanya. Saya bilang, jangan ngomong begitu, tetap diam aja udah. Oke lah, kita berjalan, belum ada yang aneh itu malam itu. Itu masih sore ya berarti ya? Masih, dari jam 5 tuh kita masuk maghrib. Biasanya saya selalu maghrib tuh selalu berhenti, break lah sejenak untuk kita buat makan, sholat, baru melanjutkan perjalanan kan. Tapi saat itu kayaknya jangan berhenti deh, terus aja, tanggung, takut kemalaman nanti pas di pos 5-nya, karena kita kan mau nge-camp di pos 5 tujuan kita kan. Karena terlalu malam nantinya. Akhirnya tetap kita lanjutkan perjalanan. Di situ hati saya udah mulai nggak enak tuh. Iya, karena di luar kebiasaan ya. Karena kebiasaan saya itu selalu kalau habis maghrib, pas maghrib tuh pasti berhenti, break dulu. Nggak pernah mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya tetap kita jalan tuh, jalan. Selang berapa lama, udah mulai masuki jam 7:30, jam 8:00-an lah tuh. Tiba-tiba kayak ada api lewat pala, bus. Sekali, saya pikir perasaan saya aja kali gitu. Api mah Banaspati ya? Bisa dibilang kayak begitu ya, tapi saya kan nggak pernah tahu itu namanya apa. Yang jelas tuh ada api kan, api terbang kan. Iya. Biasanya pemirsa kalau ya dalam sebuah kisah itu, kalau api terbang itu dinamakan Banaspati. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Itu pada ngeliat semua tuh? Itu baru saya. Oh, oke. Karena pas saya pikir udahlah, cuman mungkin kayak ini saja kelebatan ya kan. Lalu nggak lama teman saya teriak, api katanya. Ngeliat juga. Iya. Api atau cahaya? Api. Oh, api. Terbang, merah. Api. Baru 2 orang berarti. Sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu lewat di atas kepala kita semua. Terbang-terbangan gitu dong? Terbang-terbangan. Waduh, itu belum malam banget padahal? Belum, baru jam 7:30, jam 8 itu. Karena mungkin malam karena satu di suro juga. malam satu suro juga. Kan keyakinan orang malam satu suro itu melepaskan ilmu-ilmunya ke Gunung Lawu itu. Jadi ya apa ya, maksudnya semua ilmu atau ya hanya ilmu negatif aja atau bagaimana? Lebih ke ilmu negatifnya. Oh, jadi itu buat buangannya ke gunung semua. Dibuang-buang ini ke gunung gitu ya. Makanya kan pembersihan ya? Iya, dibilang pembersihan. Akhirnya oke deh tuh kita tetap udah. Gimana? Saya sempat nanya, gimana? Mau turun apa enggak? Lanjut. Emang kita masih kita waktu itu belum pernah ke Gunung Lawu. Lanjut. Oke, lanjut jalan tuh. Oh, jadi baru pertama kali saat itu ya? Tetap lanjut jalan. Gak lama hujan turun.
Kita berhenti dong, kita pakai raincoat segala macam biar barang-barang kita nggak kebasahan, bawaan kita nggak kebasahan, baju kita juga nggak basah, cuma kita pakai raincoat. Gimana, mau neduh dulu apa mau lanjut jalan? Lanjut jalan lagi. Pantang mundur semangat 45. Karena kita belum pernah kan Gunung Lawu itu. Nah, jalan lagi. Setelah jalan, karena sudah mulai malam, kita main senter dong, pakai senter kan untuk penerangan kan. Oke, semua dari 1 sampai 7 tuh bawa senter masing-masing. Nggak lama 3 dari antara kita senternya mati. Oh, oke. Udah mulai deh. Udah mulai deh tuh kan. Mati. Tetap masih ada sisa beberapa. Oke, ayo. Rapat. Nggak lama mati. 2 mati lagi. Udah 5 kan yang mati. Terakhir kesambar petir. Siapa? Senternya. Oh, senternya, tapi orangnya enggak kan? Enggak, senternya kesambar petir, dia mati. Akhirnya saya udah bilang lagi, ini gimana? Kita nggak ada penerangan, apa kita lanjut, apa mau terus? Jadi semua 7-7-nya nggak ada? Nggak ada senter sama sekali. Gimana? Lanjut apa terus? Apa turun? Lanjut. Tetap ngeyel. Tapi saya langsung bilang, istirahat dulu aja sejenak. Kok nggak ada feeling ya? Iya, saya tuh udah mulai, ini kayaknya nggak bener nih, nggak mungkin loh. Maksudnya mati tiba-tiba, sedangkan kita dari bawah tuh baterai itu udah kita cas penuh gitu, dan tiba-tiba mati, apalagi sampai kesambar petir kan nggak aneh banget iya ya? Iya dong, tiba-tiba pecah dar juga nggak gitu kan. nyala lampunya ya? Iya, akhirnya udah sih istirahat dulu deh. Kita tenangin diri dulu deh, istirahat. Mari nunggu hujan reda, istirahat, ngobrol-ngobrol. Teman saya bilang, dang, denger nggak? Ada apa? Dengar suara gamelan nggak katanya? Oh, saya kalau masih ceritain masih merinding. Iya, ini saya juga nggak demen deh kalau ada adegan gamelan kalau lagi di gunung-gunung. Coba diem dulu, diem. Perasaan doang kali, nggak ada bunyi gamelan kok. Kita diem deh tuh, nggak lama. Dia tiba-tiba teriak dong. Saya tanya, kenapa? Ntar aja dulu. Kita jalan yuk. Salah satu teman kamu tuh? Iya. Yuk jalan. Jalan. Kenapa? Udah jalan terus. Jalan, pas di tengah jalan dia cerita. Tadi pas saya lagi istirahat dari semak-semak. Ini nggak bener nih. Ada yang nari. Keluar pakai baju penari. Tapi mukanya rata. Mati rata. Nah, apa namanya? Saya sudah bilang, jangan berlalu, ini bener. Ayo makanya kita jalan lagi. Oh, jadi dia dilihatin lagi nari begitu. Berarti bener dong ini denger gamelan. Mukanya rata dan nggak ada senyum sama sekali. Ya itu kan malam 1 Suro ya. Saya bilang, aduh, saya udah makin gak enak kan. Bilang, turun aja ya katanya. Tanggung dikit lagi nyampe. Emang bener saat itu dikit lagi? Keadaan itu baru di pos 3. Di pos 3 itu kejadian yang menari itu. Yang nari, udah mulai ada yang nari itu situ ya. Pakai baju warna apa katanya? Selendangnya hijau. Selendang hijau. Kembennya tuh warna hijau juga. Tapi yang selendangnya itu hijaunya hijau muda ya. Oh, oke. Tapi mukanya rata. Kenapa ya dia ngasih muka? Padahal kalau muka cantik kan enak dilihat. Ya, terus mukanya rata sih mbaknya sih. Aduh, akhirnya ini gimana? Udah lanjut aja, tanggung dikit lagi, dua pos lagi. Kita ngecamp, habis itu kita istirahat. Yalah, kita perjalanan di pos 4, di pertengahan di pos 4. Break, istirahat lagi. Keadaan kan emang nggak ada lampu kan, karena kita bingung mau nentu, karena jalan bercabang juga, banyak yang kesandung batu juga, akar juga. Oke. Stop dulu, berhenti lagi, duduk, diam lagi. Teman saya nyender di pohon. Bukan yang menari ini ya, ada satu lagi nyender di pohon begitu, bengong. Tiba-tiba dia teriak. Itu yang dia orangnya dia juga atau ganti orang? Dia lagi. Yang sompral itu. Yang sompral. Dia lagi, dan dia teriak tiba-tiba. Saya tanya, kenapa? Ada macan. Yang bener namanya. Aing mau. Di Jawa kan udah nggak ada macan. Enggak, persis depan muka dia ngaung katanya. Lu ngaco-ngaco aja.
Udah deh yuk, dia udah minta, dia turun aja deh. Antara serem Sama lucu. sama lucu. Depan gitu ya. Bilang, udah yuk turun aja yuk, turun aja. Turun. Kenapa itu udah banyak firasat tuh sebenarnya udah loh. Turun aja. Yaudah. Udah kita akhirnya kompakan. Ayo deh kita turun. Nah, saat kita udah rapi-rapi pengen turun ya kan. Dari atas tuh kayak bunyi batu jatuh. Tapi dia yang herannya diiringi dengan ketawa. Dan itu semua denger dan itu semua ngeliat. Itu kepala yang jatuh sambil ketawa. Wajib ketawa deh. Batunya gede. Batu gunung yang Batu gunung, gunung yang keras yang itu tuh. ngegelinding itu ternyata kepala. Dan kita lari sekencang-kencangnya. Ya Allah. Itu nggak peduli mau ada apa depan, tabrak udah pokoknya. Anjir seru banget itu. Waduh. Ketawa deh. Ketawa. Gitu. Bayangin deh, kepala yang segini aja kalau kita ngeliat, ya amit-amit jangan sampai ngeliat gitu ya. Udah takut. Ini Geli. gede banget. Jangankan kepala manusia, gue kepala ayamnya geli ya. Ini gede banget, bener-bener gede. Itu semua ngeliat. Ya Allah. Dia tujuannya apa kayak begitu ya? Gelinding-gelinding gitu ya? Emang intinya kita nggak boleh naik. Iya, kalian mungkin ada. Udah turun, daerah semua turun, kita ketemu pemuka adat di bawah. Ditanya, kalian nekat masih mau naik? Ini tuh udah nggak ada pendaki yang lain. Hah? Cuman kalian doang bertujuh. Waduh. Dan kita naik, dan itu, ya Pak, kami minta maaf. Kami dengan kesombongan kami karena kami juga belum pernah juga ke Gunung Lawu gitu kan. Kami minta maaf. Nah itu teguran buat kalian. Kalian memang di gunung ini malam satu suro itu nggak boleh ada yang naik. Oh, apa memang semua gunung atau cuman gunung? Karena yang saya tahu pada Lawu dong. Lawu aja. Oh, kalau malam satu suro nggak boleh naik. Karena itu masih buat adat istiadat di sana. Ya mungkin karena ada pesta ya di sana Ya, yang tidak bisa terlihat jadi. Dan pemirsa. untuk yang dibilang pembersihan aura-aura jahat dari yang pemegang itu ya. Dibuang ke sana. Dibuang ke sana. Bagusnya kita masih bisa pulang. Untungnya masih bisa pulang, turun. Andai kata kalau situ kita nggak bisa pulang, ada kita nggak tahu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut saya udah diperingatin dari awal. Iya. Ya dari apa yang nari ya. Nari, macan, senter mati, nari, macan. Iya. Sebenarnya itu ringan-ringan. Nah, yang udah nggak ringan macan depan mata begitu. Nah, itu udah nggak ringan tuh. Nah, terakhir mungkin ini bandel banget sih lu masih apa sih yang ngeyel lah. ngeyel lo gitu loh. Langsung diturunin pasukan yang satu itu kepala buntung gitu ya. Turun langsung kita semuanya. Tapi kepalanya tuh batu bentuknya kepala kepala. Bener-bener kepala tapi ada segede rambut. batu. Tapi rambut. Enggak. Botak. Ya Allah. Itu jelek banget. Botak becaling. Matanya merah. Aduh. Kenapa sih dia harus pakai caling gitu kan tuh nggak pakai caling aja dia udah jelek loh pemirsa. Ya, apalagi pakai caling. Itu sih yang nggak bakal saya lupain sampai sekarang pun masih setiap saya menceritakan kisah ini pasti tuh Merinding ya. merinding sampai ke Ya iyalah, itu kan pala kecil aja kita ngeliat takut, apalagi pala yang segede bagong begitu. Allahu Akbar. Makanya masih beruntung kita masih dikasih pulang. Akhirnya di situ kita sadar ternyata gunung tuh nggak usah dikejar, nggak bakal kemana-mana kok. Benar, setuju. Nggak bakal pindah lah intinya. Gunung tuh nggak bakal pindah. Besok kita balik lagi masih ada di situ, nggak bakal pindah. Akhirnya kita dari situ mikir, iya juga ya. Kenapa kita terlalu sombong gitu? Iya. Mau menaklukkan ya, gitu ya? Iya, dibilang di setinggi-tingginya daratan yang kita injak lebih tinggi lagi kepala kita. Nah itu makanya kita disuruh mikir. Benar. Lu tuh bukan orang yang paling tinggi, ternyata masih ada yang di atas lu lebih tinggi lagi. Apalagi otak lu dipakai buat berpikir lah intinya gitu loh. Wah, itu sih bakal yang sampai sekarang pun masih ya traumatik sih juga sih. Ya gimana enggak ngeliat pala jatuh ngeglinding. Dan itu pertama kali kamu naik ke Gunung Lawu dan pengalamannya kayak begitu. Dan sampai sekarang saya belum lagi ke sana ya. Belum berani lagi ya. Dan tapi ada rasa mau? Pasti. Kalau dibilang mau pasti.
Tapi karena itu ya belum masih kebayang-bayang ya begitu, enggak lagi. Kebayang-bayang di mata. Oh, jadi nyanyi saya. Nah, berarti itu pengalaman kamu di Gunung Lau Malam Satu Suro. Iya. Nah, mungkin dalam kamu kan udah biasa naik gunung ya. Pasti ada perbandingan nih antara gunung ini sama gunung ini, gunung ini. Itu kan Gunung Lau, kisah kamu di Malam Satu Suro. Adakah perbandingan lain selain Gunung Lau yang membuat kamu, wah ini sama sih seremnya sama Gunung Lau? Ini sih bukan saya yang mengalami, cerita teman ya. Dia naik ke Gunung Kerinci ceritanya. Gunung Kerinci? Ya. Oke. Gunung Kerinci. Nah, Gunung memang Kerinci di mana sih? di Sumatera. Oh, gunung, iya. gunung tertinggi di Sumatera. Oke. Jadi memang mereka berangkat. Ini lumayan ramai, berlapan kalau nggak salah. Berlapan nih, karena nggak ganjil ya. Makanya saya bilang ini nggak ganjil, tapi Emang kalau ganjil itu suka ada apa-apa aja ya? ada, apalagi kalau misalnya gunung-gunung yang istilahnya sakral ya, itu yang saya bilang, waduh. Tapi ini lumayan Scoopy juga sih, jadi mereka berjalan, akhirnya mereka naik ke gunung ke Kerinci itu. Dan kita terkenal, Sumatera ternyata hutannya masih sangat Liar. lebat dan bagus banget sih, masih dibandingin yang kata orang kan Kalimantan bagus, ternyata Sumatera itu lebih bagus. Hutan Hutannya. Sumatera lebih bagus. Itu perjalanan dari bawah sampai ke puncak pun tidak ada, maksudnya tidak ada kendala yang gede ya, maksudnya ya biasa-biasa aja, layaknya kita naik gunung biasa, ketawa-tawa. Dari pos 1 sampai ke puncak pun masih enak, dan dia cerita katanya masih disuguhi dengan nyanyian hutan. Nyanyian hutan kayak gimana? Nyanyian hutan itu setiap burung yang ada di hutan itu main bersaut-sautan. Oh, oke. Alam semesta seperti itulah. Oke. Indah sekali kalau dia bilang, kalau mau denger nyanyian hutan, kalau dia ngomong nyanyian rimba. Oh, oke. Nyanyian rimba tuh di Sumatera. Oke lah, terus wah, indah deh tuh, indah semua. Akhirnya mereka turun sampai puncak dengan selamat. Mereka mau turun ke bawah, ke camp semalam dulu. Nah, di sini ceritanya. Jadi dalam satu tenda itu berisi 4 orang. 4 lah ya, dibagi 2 ya. Oke. 4. Ya, teman saya si Joko mimpi bahwa dia menjadi dirinya sendiri dalam mimpinya itu. Dan ada satu lagi namanya temannya Anwar, menjadi dirinya Anwar sendiri. Dan Arif jadi dirinya sendiri juga, Arif. Mereka lagi bercengkrama di dalam tenda, lagi ngobrol, bikin teh, bikin kopi. Ada pendaki turun. Ini dalam mimpi ya, dalam mimpinya si Joko ya. Ada pendaki turun, turun. Bang, ngopi bang. Kalau kebiasaan kita kalau di gunung kalau ketemu pendaki tuh Nawarin. Bang, ngopi bang. Oh ya boleh, ngopi, asik ngopi. Tiba-tiba akhirnya, yaudah bang ya, cabut ya. Udah ngopi, udah hati bang, turun ke bawah. Gak lama si Joko ini bangun. Anwar bangun. Bangunlah semua akhirnya barengan tuh. Berdua dulu. Joko berdua sama dulu. Anwar bangun dulu nih. Bangun. Dia cerita, ngobrol sama si Anwar. Nah, si Arif denger. Si Arif bangun, kok lu nyeritain mimpi gue gitu loh. Hah, lu mimpi juga? Iya. Sama, mimpinya gini. Sama, ada pendaki datang minta kopi. Iya, sama persis. Oh, jadi intinya mereka tuh mimpi sama? Sama, satu itu di dalam tenda itu semua sama. Sama mimpinya? Oh, oke. Mimpinya sama semuanya. Akhirnya mereka diam tuh akhirnya. Diam deh. Turun deh ya. Udah lumayan ini nih, turun deh tuh. Turun sampai bawah. Kita ketemu sama ranger. Kita tanya, "Bang, di pos berapa, saya lupa posnya pos berapa, pernah ada kejadian apa?" "Oh iya mas, di situ ada pernah pendaki yang meninggal, ditemuin jasadnya di situ." Nah, itu kejadiannya lama nggak setelah teman-teman pada berangkat ke situ dengan persoalan itu? Udah lama itu. Oh, udah lama. Udah lama sekali. Tapi jasadnya ditemukan di lokasi yang tadi pada nginep semua, camp semua. Iya. Akhirnya dikasih tahu foto, ternyata ada fotonya. Yang ini fotonya.
mereka pada bener dong katanya, persis rambutnya gondrong, bawa keril, setelan pendaki abis deh, pendaki lawas banget, gondrong, keril, pakai bandana. Wah, itu pendaki banget tuh style kayak begitu tuh udah. Keren banget sih, mas pada masa itu ya keren ya, wah, keren, lawas banget ya kan. Makanya pas di bawah kita beruntung diimpiin katanya. Kenapa beruntung lu mimpiin? Buat menandakan lu jangan sampai terjadi kayak gua gitu. Oh, oke. Intinya gitu, lu jangan sampai berakhir seperti gua. Balik lagi, pesan moralnya bilang tadi, gunung nggak bakal pindah. Kapan waktu kita balik lagi itu bisa. Jadi jangan maksakan ego ya. Maksakan ego. Dia nggak akan kemana-mana Nggak kok. kemana-mana, gunung tuh masih di situ. Sekitarannya udah sampai di bawah tuh ditandain ya, harusnya udah oke. Ini peringatan, pasti ada sesuatu di atas yang mungkin nggak Jangan boleh. sampai terjadi yang sampai kehilangan nyawa, sampai hilang apalagi. Aduh, udah cukup lah. Tapi pernah ada teman kamu hilang nyawa? Yang baru-baru kemarin sih ada. Hah? Ada pernah tersambar petir. Sambar petir di gunung? Al-Fatihah untuk semua almarhum, insya Allah mereka dilapangkan kuburnya. Amin. Dikasih terang kuburannya, amin. Amin. Itu berapa orang? Mereka berangkat tuh 8 orang. 8 orang. Dan ada pendakian lagi dari Depok itu ada 4 orang. Sekitar 13 orang kan lah ya. Rame dong waktu dia saat itu ya. Rame. Aku lupa gunungnya gunung apa ya. Mereka naik gunung seperti biasa aja. Seperti biasa. Namanya yang 8 orang ini teman kecil semua ternyata. Teman kecil. Kayak reuni dong berarti. Reuni, pendakian reuni lah dibilangnya. Karena sudah lama nggak ketemu. Wah, sepanjang jalan ketawa-tawa, ngobrol. Temannya satu nyeletuk. Jangan jauh-jauh, nyawa lu sama gue nih. Aduh. Nyawa lu sama gue nih. Maksudnya apa sih? Almarhum tuh. Ya maksudnya jangan jauh-jauh, nyawa lu sama gue. Karena dia bawa barang-barangnya dia semua. Oh, oke, tapi itu sensitif banget omongan kayak gitu. Oke lah. Oke, terus Sampai puncak dengan aman terkendali, akhirnya mereka nggak ada apa-apa. Pas turun persis jam 12 siang, waktunya makan siang. Mereka mendirikan bivak, berarti bivak itu kalau dibilang bivak itu tenda sementara ya, untuk kita mengalang-alangi hujan dan panas. Karena saat itu cuaca juga hujan dan petirnya lumayan kencang. Akhirnya mereka lagi makan semua. Selesai makan mereka, ya biasalah kalau pendaki setelah makan mereka ngerokok segala macam, ngobrol. Kejadian naas itu ada, langsung datang. Jadi petir menyambar bivaknya mereka. 2 orang mental langsung sekitar 200 meter sampai 250 meter. Oh, 3 orang? 3 orang mental. Dan ya yang 3 orang itu ya enggak almarhum yang itu. Langsung di tempat almarhum? Di tempat almarhum. Makanya saya kalau menceritain itu masih masa ya? soalnya sempat naik gunung bareng sama saya juga. Oh, oke. Berarti seumur-umur kamu juga ya? Di atas. Di atas ya. Tapi dia memang pendaki gunung ya? Dan emang pemain ya dia? Pendaki gunung, attitude-nya baik. Semua ilmu yang saya belajar juga dari dia semua. Oh gitu? Ya Allah. Masih dalam ini aja sih gitu ya. Mudah-mudahan almarhum tenang di sana. Nah itu dia benar-benar namanya gunungnya tetap dengan misterinya ya. Istilahnya padahal kan kamu dapat belajar ilmu gunung kan dari beliau. Tapi ya memang kalau udah alam berbicara, yaitu dia ilmu apapun ya. Itu nggak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Masih belum percaya aja ternyata. Iyalah kan berarti otomatis kan dia memahami banget masalah pendakian seperti itu. Ya, pendaki lawas kok dia. Ya Allah, kasihan banget. Di tempat langsung mati. Itu ketika kesambar petir itu dia gosong nggak sih? Jenazah yang saya lihat, mereka bersih. Oh gitu. Nggak ada gosong. Iya kan biasanya kan namanya itu ya. Tapi ya yang masih inget itu kayak ada bekas tanda kebakar dikit, tapi bukannya gosong ya.
Oh, paham ya, itu reaksi dari itu aja tubuh ya. Iya. Tapi ininya masih soalnya masih bagus ya, bersih banget ya. Bersih banget. Ya, kalau saya berpikir gini loh, dia hobi dengan tafakur alamnya, dan akhirnya meninggalnya di tempat situ. Dan dengan hobinya dia juga. Nah, berarti kita kembali ke omongan yang nyawa lo sama gua. Berarti itu yang ngomong yang siapa tuh? Almarhum. Nah, yang itu nggak apa-apa. Oh Tuhan, nyawa lo sama gua. Jadi intinya itu kayak kalau dibilang itu mereka tuh kayak duduk paling depan, yang lain di belakangnya gitu. Mereka yang mental ke belakang. Semuanya istilahnya semua kesamber, tapi yang lebih parah yang depan itu 3 orang. Yang depan itu yang temen kamu. Yang meninggal tuh tiga-tiganya. Oh lagi duduk kayak begitu, twings, mental langsung. Iyalah, petir. Masih belum percaya aja sih, ya Allah sampai kayak begitu. Itu kan sempat ada berita ya? Ya, sempat ada berita dan sekedar meluruskan aja sih. Nah, yang di berita itu kan mereka dibilangnya bermain handphone. Gimana? Iya, gila. Sebenarnya enggak. Ceritanya tadi mereka sedang makan siang dengan cuaca petir yang besar dan hujannya juga nggak terlalu besar sebenarnya. Tapi petirnya besar. Emang ada yang kayak gitu, kadang hujan nggak besar tapi petirnya besar. Oh jadi dia lagi duduk lagi makan kesambur duar gitu ya. Ya udah mungkin udah kembalinya udah istilahnya udah takdirnya ya. Proses dia untuk pulangnya jalannya seperti itu ya. Ya semoga mereka tenang ya. Amin. Diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kita juga nggak menyangka setelah banyak gunung yang udah mereka kunjungin dan berakhir ya di situ ya. Ya Allah alam ya. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bener ya. Tapi memang bener tadi sih mulutmu tuh ya hati-hati, maksudnya kan dia ngomong nyawa lo sama gue. Nah itu. Jadi kesimpulannya hikmahnya kita bisa ambil pelajaran bahwa sekali lagi bahwa di gunung tuh nggak boleh sembarangan ngomong. Sekali lagi itu ya. Bener. Terus jangan asal ngomong. Ya betul. Jangan takabur lah intinya juga kan kayak tadi ya seperti itu ya, mungkin ada takabur tuh bahaya juga ya dalam event apapun, apalagi kalau di tempat-tempat sakral kayak gitu. Jelas. Ya. Karena kita nggak tahu adat istiadat kita Indonesia, setiap wilayah punya adat dan istiadat sendiri. Pasti. Dan punya tata krama. Iya. Dan hukum adatnya sendiri juga. Iya, punya adab etikanya ya. Iya. Betul. Ya kalau semua pemuda bisa mempercayai kayak gitu sih alhamdulillah, intinya jangan aku-akuan, jangan songong-songongan lah. Intinya kita harus punya adab, etika, even nggak harus juga sama manusia aja, tapi kepada alam semesta. Atau juga kan kita di sini juga istilahnya hidup berdampingan, beriringan ya, apa salahnya saling mempunyai etika dan adab. Iya benar. Ya. Benar. Oke, terima kasih banyak ya Idang ya untuk malam ini pembagian ceritanya, ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Dan kamu tadi pesannya notnya bahwa jangan maksain kendak, gunung nggak akan kemana-mana kok, dia tetap di situ. Kalau memang sudah ada pertanda apapun ya kita lebih peka aja dan lebih bijak untuk menyikapinya ya. Iya benar. Terima kasih banyak ya Dang ya, salam sehat selalu ya, sukses ya. Salam sehat. Oke pemirsa di rumah, untuk sahabat kiamat, saya tutup dulu video malam ini. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share, komen kepada sahabat-sahabat kalian dimanapun berada, agar tetap konten kiamat ini terus berjaya. Dan saya tetap semangat membuat konten-konten selanjutnya dan membuat program-program selanjutnya. Oke, salam sehat. Semoga kalian bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.